Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 40. Brooke. Zain terdorong sedikit karena tekanan peluru yang ia letuskan. Punggungnya menabrak batang pohon. Secepatnya Zain kembali menarik pelatuk, melihat musuh masih mengerubungi Felicia. Saat ini, ia berlari penuh keberanian sambil menekan pelatuk pada senjata dalam genggamannya. Hanya ini cara membantu istrinya. Dep. Musuh yang mengerubungi Felicia pun tumbang satu persatu. Zain berhenti berlari, kakinya kaku tak bisa bergerak. Ketika kali ini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, orang-orang itu meregang nyawa karenanya. Senjata itu memiliki efek peredam sehingga lesatan pelurunya tidak menimbulkan bunyi berisik. Akan tetapi tekanan dan dorongannya cukup besar. Zain yang seakan mendapatkan kekuatan gaib, nyatanya mampu mengontrol pistol tersebut. Tembakannya pun tidak ada yang meleset. Felicia menoleh dan terperangah. Ia tak menyangka jika Zain akan melakukan hal itu. Pria yang sama sekali tidak pernah menyakiti makhluk hidup sepanjang usianya. Kini, Zain telah menghabisi 3 nyawa penjahat dengan tangannya. Mas Zain, terima kasih, ucap Felicia yang langsung berlari mendekati suaminya. Gadis itu menubruk tubuh Zain yang mematung dengan tatapan nanar. Mas, panggil Felicia. Zain berkedip. Rahangnya mengeras demi menahan emosinya agar tidak menumpahkan tangis. Aku telah membunuh mereka, Feli, ucap Zain, dengan suara yang tercekat. Tidak apa. Mereka itu penjahat Mas. Kalau kamu tidak membunuhnya, mereka pasti akan membunuhku, membunuh kita. Kita ini sedang perang melawan kejahatan. Allah Maha Tahu, benarkan. Kata Felicia berusaha menyadarkan Zain dari rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Zain seketika tersadar. Ia menunduk menatap kedua mata Felicia yang indah. Zain menarik tubuh ramping yang terbalut pakaian syari itu kemudian memeluknya erat. Ya, Allah Maha Tahu. Aku harap kita tidak pernah berada di posisi ini lagi, sehingga aku tidak perlu melakukannya lagi, bisik Zain pelan, di samping kepala istrinya. Semua sudah selesai, Mas. Mafia suruhan Darren tidak akan berani datang lagi, kata Felicia, seraya membalas pelukan erat suaminya. Zain seketika merasa tenang setelah mendengar penuturan Felicia. Lah melepas pelukan itu, kemudian pandangannya menyebar ke seluruh penjuru hutan tersebut. Lalu, bagaimana dengan mayit-mayit yang bergelimpangan ini? Tidak mungkin kita membiarkan mereka begitu saja. Tenang saja, Mas. Anak buah Dedi akan membakar semua mayat itu, seperti biasa, jawab Felicia enteng. Jangan. Kubur saja mereka secara massal. Dari tanah harus kembali ke tanah. Jangan dibakar. Karena itu tugas Allah. Tegas Zain. Felicia langsung mengangguk dengan patuh dan meneruskan perintah Zain kepada anak buah Dev. Setelah itu, mereka pulang. Max menerima sedikit luka di pelipisnya. 20 tahun lebih ia tidak pernah bertarung seperti ini. Tentu saja ototnya lumayan kaku, tak bisa selincah dan segesit dulu. Arumi langsung mengobati suaminya. Sementara, Felicia meminta izin untuk menemui Anne di kamarnya. Izinkan, Zain berlatih bela diri Mi. Tiba-tiba permintaan itu, meluncur begitu saja dari bibir Zain. Arumi sontak menoleh. Wanita itu tak bisa menutupi keterkejutannya. Sayang, berikan dia izin. Ada seseorang yang kini harus ia lindungi.
Bagaimanapun, di dalam darahnya mengalir jiwa seorang petarung yang pemberani. Tadi saja, Zain berhasil melumpuhkan 3 musuh dengan senjata api. Benda yang sama sekali belum pernah ia lihat seumur hidupnya, namun bisa menyatu dengan sempurna ketika berada di tangannya. Jelas Max, untuk pertama kalinya ia membela keinginan putranya. Arumi menelan ludahnya. Tak lama kepalanya menunduk dengan bahu yang bergetar kemudian. Zain pada saat itu juga mendekat dan menarik tubuh Arumi ke dalam pelukannya. Zain janji akan jaga diri. Umi kan bilang, bahwa yang menjaga Zain adalah Allah. Semua terbukti hari ini, Mi. Allah bersama Zain untuk memberantas para musuh, ucapnya pelan dan lembut. Arumi tak bisa menyangkalnya lagi. Ia tak bisa melarang putranya seperti dulu. Bagaimanapun, masa lalu suaminya pasti akan muncul mendatangi mereka. Dan pada saat itulah, darah seorang petarung yang mengalir dalam tubuh putranya bergejolak. Percuma Arumi melarang Zain berlatih bela diri. Toh, genetik tak bisa dipungkiri. Putranya pasti memiliki bakat itu dalam tubuhnya. Arumi nyatanya hanya bisa menyerahkan takdir pada Sang Maha Kuasa. Malamnya Dev kembali. Ia membawa kabar yang baik. Pengusaha yang berada di bawah naungan Wijaya Banaspati tak bisa lagi menekan desa itu maupun warganya. Proyek mal mereka gagal total dan mendapatkan penolakan dari aparat desa tersebut. Tak ada yang bisa menekan desa tersebut, karena Dev dan kekuatannya berada di depan sebagai garda. Dengan begitu, pembangunan pesantren bisa kembali dijalankan sesuai rencana. Hal tersebut merupakan berita yang sangat diharapkan oleh semuanya, terutama oleh Zain dan juga Max. Mimpi mereka untuk warga desa akan segera terwujud. Allah memudahkan semuanya di saat mereka benar-benar memasrahkan semua. Jazakallahu khair, Dev. Bantuanmu sangat berarti. Kau luar biasa, ucap Max pada sahabatnya itu. Dev sempat mengernyit mendengar bahasa yang diucapkan oleh Max. Kemudian Felicia mengartikannya. Abi bilang terima kasih pada Dedi. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu, jelas Felicia. Oh, tidak ketua. Semua yang saya lakukan memang harus dilakukan. Setidaknya saya bisa menggunakan kekuatan serta kekuasaan yang Allah amanahkan pada saya di tempat yang seharusnya. Anda tidak perlu berterima kasih, kata Dev dengan senyum yang akhirnya Max lihat pertama kali dari wajah kaku itu. Temuilah, N. Dia pasti merindukanmu yang sibuk beberapa hari ini. Aku harap, kau bisa mengajaknya login. Agar kita semua, bisa bersama lagi nanti di janahnya Allah, ucap Max dengan tatapan penuh harap pada Dev. Semoga, ketua. Kau suaminya. Kau harus membimbingnya. N adalah tanggung jawabmu bukan hanya di dunia, kata Max lagi. Dev pun mengangguk patuh. Pria itu kemudian melangkah masuk ke dalam kamar. Di sana N menyambutnya dengan senyum penuh kerinduan. Bagaimana, Dev? Apa kau berhasil? Tanya N dengan suara lemahnya. Dev membantunya duduk dan bersandar di dadanya. Ya, aku berhasil, Hani. Zain menantu kita akan bisa membangun pesantren dengan tenang. Oh ya, tempat tinggal kita sudah jadi. Besok kita pindah, kata Dev sambil sesekali menciumi tengkuk istrinya. Aku ikut senang dan bahagia mendengarnya. Aku benar-benar bisa pergi dengan tenang. Ucapkan N barusan, sontak membuat Dev terkesiap. Kau akan sembuh, Hani. Aku berjanji akan meninggalkan dunia mafia dan hidup bahagia bersamamu,
seperti ketua dengan Arumi. Aku akan membangun usaha di sini. Kita akan mendampingi Feli dan anak-anaknya nanti. Kita pasti akan punya cucu yang menggemaskan, ucap Dev dengan tawa yang dibuat-buat. Karena hatinya sangat perih acap kali mendengar ucapan N yang pesimis. Waktuku hampir tiba, Dev. Namun hal itu tidak menakutkan lagi, justru ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Entah kenapa, ada rasa damai yang menyentuh hati ini. Aku ingin seperti Felicia dan Arumi, Dev. N menoleh dan menatap suaminya dengan sorot mata penuh arti. Oh, N. Kau hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku akan memanggil Felicia dan Zain. Ah, ketua dan Arumi juga, kata Dev penuh sukacita. Tadinya dia yang ingin mengajak N masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi, istrinya ternyata memiliki keinginan itu sendiri. Dev membawa N ke ruang tamu. Ia dan sang putri mengapit tubuh lemah itu. Felicia sudah memakaikan pada sang momi kerudung dan juga gamis. Penampilan N sangat berbeda namun nampak cantik dan segar. Arumi, Max dan Zain ada di depannya. Arumi meraih tangan N, mengiringi wanita itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Semua mengucap syukur secara serempak. N tersenyum lega, ketika prosesi sakral tersebut berakhir dengan lancar. Aku mau sholat, pintanya. Zain pun mengimami, karena Dev belum bisa. Dev berdiri di barisan belakang. Sementara N dan Felicia bersebelahan. N bersikeras tak ingin menggunakan kursi roda. Ia sudah bisa berdiri. Kesehatannya memang terlihat membaik. N menangis acap kali bersujud. Namun di rakaat terakhir ia tersenyum. Felicia menyentuh bahunya sebagai isyarat bahwa N harus bangun. Akan tetapi, tubuh sang momi tak bergerak. Felicia hanya bisa menahan tangisnya hingga salam terucap. Setelahnya, ia berteriak, "Momi, bangun!" Bab 41. Setelah drama panjang dari ketidakterimaan Dev akan kepergian N, pagi itu jasad wanita yang baru beberapa jam lalu jadi mualaf itu pun dikebumikan. Sepulangnya dari pemakaman, Felicia tak lagi menangis. Gadis itu hanya terdiam kaku di sudut rumah. Arumi berkali-kali membisikkan kalimat thoyyibah agar sang menantu ikut mengucapkannya. Momi baru saja memeluk Islam, Mi. Tapi, kenapa Allah langsung mengambilnya? Kenapa? Felicia bertanya dengan suara lemah. Ia tak ada daya untuk sekedar meluapkan emosinya. Tubuhnya seolah lemas tanpa tenaga. Arumi memejamkan mata. Ia mengerti kenapa pertanyaan itu meluncur dari bibir menantunya. Felicia pasti cukup syok, apalagi cara berpulang N begitu cepat tanpa kata perpisahan. Arumi kembali memeluk tubuh Felicia. Mengusap punggung menantunya dengan lembut dan penuh kasih. Nduk, kamu tahu, ada beberapa cara kematian yang sangat dirindukan oleh semua muslim. Arumi terdiam sejenak, menunggu respon dari Felicia. Tak lama ia merasakan gelengan kepala pada gadis itu. Kematian yang kami rindukan ialah kematian dengan cara yang baik dan mulia. Salah satunya adalah di saat kita sedang beribadah atau berbuat kebaikan. Allah nyatanya sangat menyayangi momi kamu. Karenanya, Allah menjemputnya di saat yang paling baik. Di mana N melakukan sholat pertamanya setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, N meninggal dalam keadaan Islam dan taubat. Semoga N mati dalam keadaan husnul khotimah dan Allah sediakan tempat yang seindah taman surga, tutur Arumi lembut dan bijaksana.
Felicia langsung menyusut air matanya. Ia juga melepas pelukan Arumi. Menatap ibu mertuanya itu dengan lekat. Apakah benar, Momi bahagia sekarang? Dia tidak sakit lagi kan? Cecar Felicia dengan air mata yang nyatanya tak mampu ia tahan lajunya. Kristal bening itu kembali meluncur begitu saja di kedua pipinya. Arumi menatap menantunya dengan hangat, ia juga tersenyum dengan lembut. Kemudian mengulurkan jemarinya untuk menghapus air mata Felicia. Insya Allah, En bahagia sekarang. Allah berjanji akan memberikan surga bagi siapa saja yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karenanya, keadaan itu menjadi mimpi dan harapan bagi setiap muslim yang beriman. Kamu, sebagai anak wajib mendoakan. Karena, hanya doa dari anak yang solih yang mampu menolong Momi dari segala keburukan alam kubur, tutur Arumi lagi, dengan nada yang mampu menenangkan hati Gunda Felicia. Mendengar penjelasan dari Arumi, justru membuat tangisan Felicia akhirnya meledak juga. Gadis itu tak sanggup lagi menahan gejolak yang berkumpul hingga penuh sesak di dalam dadanya. Momi. Tangisnya sambil memanggil En. Istighfar, Nduk. Jangan begini. Allah benci umatnya yang meratap dan histeris. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan kembali pada pemiliknya. Semua ini adalah itibar untuk kita yang masih memiliki kesempatan hidup. Sedih boleh, Nduk. Tapi, jangan begini, ucap Arumi tegas namun tetap bernada lembut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Felicia patuh. Ia berkali-kali menenangkan dirinya dengan istighfar. Hingga, beberapa saat kemudian ia lebih tenang. Umi, panjang umur ya. Jangan pergi tinggalkan Feli. Ku mohon. Tanpa Arumi duga, menantunya itu menubruknya kemudian memberinya pelukan yang erat. Sayang, pinta hal itu pada Allah di setiap sholatmu. Hanya Allah pemilik nyawa kita. Jika memang sudah waktunya, kita bisa apa? Setidaknya, kita harus mempersiapkan masa itu. Karena ajal tidak pernah memberi kode maupun tanda. Maut datang secara tiba-tiba, bahkan di saat kita dalam keadaan paripurna sekalipun, kata Arumi, sambil membalas pelukan Felicia. Insya Allah, Mi. Felicia akan minta sama Allah. Biar Umi panjang umur. Biar Umi selalu temani Feli dan Mas Zain dalam mengarungi rumah tangga ini. Feli gak tahu apa-apa. Feli bingung, Umi. Selama ini Feli hanya tahu bertarung dan memperebutkan kekuasaan saja. Feli tidak tahu cara menjadi manusia yang baik di hadapan Allah kelak. Bantuin Feli, Mi, ucap Felicia dengan sisa isak tangisnya. Amin, sayang. Semoga Allah memberikan Umi usia yang barokah. Terima kasih, karena kamu mau menerima pernikahan ini sepenuh hati. Walaupun pada awalnya semua terjadi dalam ketidaksengajaan dan kesederhanaan. Mendengar itu, Felicia menatap Arumi dengan penuh arti. Mas Zain bilang, semua yang terjadi adalah takdir dari Allah. Mungkin memang Mas Zain adalah jodoh Feli. Laki-laki yang Allah kirimkan untuk mengubah Feli untuk kembali pada kodratnya sebagai wanita muslimah. Feli tidak tahu jika saja tidak Allah pertemukan dengan Mas Zain. Mungkin saat ini Feli masih sibuk dengan senjata dan pertumpahan darah, tuturnya. Alhamdulillah. Saking senangnya, Arumi memeluk dan menciumi menantunya itu. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Max sedang susah payah untuk menahan keinginan Dev menyakiti dirinya.
Sadar Dev. Istighfar. Duk, duk, bro, Abi. Zain berteriak melihat kedua pria dewasa itu tersungkur ke atas tanah. Bab 42. Zain berteriak melihat kedua pria dewasa itu tersungkur ke atas tanah. Zain langsung menghampiri sang Abi dan membantunya bangun. Namun, Max mendorong tubuh putranya itu. "Kejar pamanmu," titah Max, sambil mengarahkan pandangannya pada Dev yang berlari tanpa tujuan itu. Zain patuh dan langsung menuruti abinya. Ia lari mengejar Dev yang hampir mendekati tebing. "Paman, berhenti!" Zain berteriak sambil berlari secepatnya. Kedua matanya membola ketika Dev sudah hampir sampai di ujung tebing yang curam itu. "Sadar kau, Dev!" Max juga berlari mengejar sambil berteriak. Akan tetapi telinga seorang Dev seakan tuli. Ia tak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Keinginannya hanya satu, pergi menyusul istrinya. Karenanya dia harus mati apapun caranya. Satu-satunya jalan adalah menerjunkan dirinya dari tebing tinggi itu. Dev telah berada di ujung tebing. Wajahnya bersimbah air mata serta tatapannya yang nanar menatap kosong ke depan. Tunggu aku sayang," ucapnya lirih. Sebelah kakinya sudah terangkat untuk memulai langkah yang akan membawanya ke alam baka. Namun, dengan cepat ada sepasang lengan yang menarik tubuh pria putus asa itu. Tarikan kuat itu bahkan membanting tubuh Dev ke atas tanah berumput kering. "Bro!" Dev kembali hendak bangun, tapi Zain langsung menindihnya. Dev kembali meronta dan hendak melawan. Zain sekuat tenaga bertahan, mengunci pergerakan Dev sebisanya. Tak lama, Max datang. Pria itu mengarahkan tinjunya ke perut Dev. Buk! Tak ada erangan yang keluar dari mulut Dev walaupun tubuhnya terjengkang karena pukulan itu. Dev sempat memegangi perutnya sambil berusaha kembali bangun dan berjalan ke tebing lagi. Max semakin kesal, dia maju dan kembali menarik tubuh Dev. Zain ikut memegangi kakinya. Tenaga Dev sangat kuat. Dua orang ini tidak ingin melukainya. Tapi bagaimana lagi? Dev benar-benar ingin membunuh dirinya sendiri. Max yang tak bisa menahan amarahnya, mendorong tubuh Dev sekuat tenaga kemudian memukuli pria itu hingga tak berdaya. "Astagfirullah, Abi. Cukup." Zain menghentikan tindakan brutal Max dengan memegangi tangannya yang hendak memukul Dev. "Paman Dev sudah bonyok. Kalau diteruskan, Abi bisa membunuhnya," teriak Zain di depan wajah Max yang ikut kesetanan. Max yang sadar langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Kemudian mengusap wajahnya sambil istighfar. "Astagfirullahaladzim. Maafkan Abi." Max menoleh ke arah putranya dengan sorot mata penuh sesal. Lalu dia menghampiri tubuh Dev yang sudah terkapar karena ulahnya. "Dev, maafkan aku," lirih Max memeluk tubuh lemah Dev. Pria itu masih setengah sadar tapi diam saja. Dev sudah tak ada tenaga untuk melawan lagi. Hanya air mata yang tumpah begitu deras. Dev menangis tanpa suara sambil memukuli dadanya. Siapapun yang melihatnya pasti akan sangat tersentuh. "Sudah, Dev, sudah. Ayo kita pulang," ajak Max. Dev diam saja. Tak lama tubuh pria itu benar-benar ambruk tak sadarkan diri. "Biar Zain saja yang mengangkat tubuh paman, Bi." Max mengangguk, mengiyakan. Karena tubuhnya sudah terlalu tua untuk mengangkat Dev yang kekar itu. Kalau Zain kuat. Karena putranya selalu latihan olah tubuh, dengan peralatan gym sederhananya. Max yakin jika dilatih sebentar saja, Zain pasti bisa menguasai ilmu bela diri.
Zain itu memang kuat. Walaupun tubuhnya tidak besar, tapi cukup atletis. Zain juga jarang sekali sakit sejak kecil. Hanya saja, hatinya memang lembut dan mudah tersentuh. Zain tumbuh jadi laki-laki yang penuh simpatik dan tidak tegaan. Felicia ikut sedih melihat keadaan sang Dedi. Pria itu ia tahu sangat mencintai mominya sampai-sampai tidak memperhatikan dirinya sejak kecil. Perhatian dan waktu Dev hanya dihabiskan untuk Anne dan juga organisasi itu. Walaupun begitu, rasa sayang dan cintanya pada sang Dedi tidak luntur. Felicia telah ikhlas dan memaafkannya. Memaklumi apa yang pria itu lakukan padanya. Semua tentu karena nasihat dari Zain, suaminya. Anne merawat sendiri luka-luka yang terdapat di wajah sang Dedi. Pria itu belum juga sadarkan diri karena teramat lelah. Max menyentuh bahu Felicia, menantunya. Maafkan, Abi ya. Abi kelepasan, ucap Max penuh sesal. Felicia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tak apa, Abi. Kalau tidak dipukul, pasti Dedi sudah melompat ke jurang kan. Abi melakukannya pasti karena geram dan ingin segera membuat Dedi sadar. Apa yang Abi lakukan tidak sepenuhnya salah kok, kata Felicia. Max tersenyum lega. Menantunya begitu pengertian. Zain sungguh beruntung memiliki istrinya sepertinya. Tiba-tiba Dev bangun dan terduduk. Kemudian pria itu berteriak memanggil nama mendiang istrinya. Anne, kenapa kau pergi? Semua orang yang ada di kamar itu terkejut. Semakin kaget lagi ketika Dev berdiri dan hendak berlari keluar. Max langsung menahannya. Kali ini, Dev yang mengarahkan pukulan ke arah wajahnya. Buk, ya Allah, Dedi. Felicia menahan tangan Dev yang kini tengah mencekik leher Max. Kau bilang Anne harus masuk Islam agar selamat. Tapi nyatanya apa? Tuhan sialan itu justru mengambilnya dariku. Kau bohong, brengsek. Max pasrah menerima kemarahan Dev. Hatinya ikut sakit melihat keputusasaan serta kemarahan di wajah sahabatnya itu. Dedi. Lepaskan Abi. Momi meninggal karena Allah lebih menyayanginya daripada kita. Dedi sadarlah. Felicia berteriak dengan isak tangisnya. Ia tak tega melihat Dev seperti itu. Zain yang mendengar keributan ikut masuk bersama beberapa anak buah Dev. Namun Zain menahan mereka. Sadarlah paman. Lepaskan Abi. Zain menarik tubuh Dev dalam sekali tarikan dan menghempaskannya ke atas tempat tidur. Dev langsung membuka laci nakasnya dan meraih senjata api di dalamnya. Dalam sekejap benda itu telah menempel di samping pelipisnya. Dev menyeringai penuh kemenangan. Dedi akan menyusul momimu, Feli. Kamu bahagialah bersama Zain. Tidak, Dedi.